Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi dan juga pembahasan soal terkait dengan grup dan juga grup abelian. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dina Agustianingrum, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kalian penasaran nggak sih, apa sih itu grup dan juga grup abelian? Nah, grup itu merupakan himpunan yang dilengkapi satu operasi biner yang memenuhi 4 syarat dasar, yaitu yang pertama sifat tertutup, yang kedua itu asosiatif, yang ketiga memiliki elemen identitas, dan yang terakhir memiliki inverse. Nah, selanjutnya mengenai grup abelian. Sederhananya, grup abelian itu merupakan grup yang ditambahkan dengan sifat komutatif. Jadi kalau grup itu harus memenuhi 4 aksioma, kalau grup abelian itu harus memenuhi 5 aksioma, yaitu sifat tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, memiliki inverse, dan juga memenuhi sifat komutatif. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke soal yang pertama. Di soal ini, kita disuruh menentukan apakah himpun matriks diagonal berukuran 2 dikali 2 dengan semua entry diagonal elemen 1 atau 1 terhadap operasi perkalian merupakan grup. Nah, sebelum kita membuktikan dengan 4 aksioma, kita perlu mendaftarkan dulu apa sih yang diketahui dari soal. Nah, kita misalkan matriks ini itu entry-entrynya M sama dengan A, 0, 0B, dengan A, B merupakan anggota himpunan min 1,1. Selanjutnya kita akan mengecek 4 aksioma. Yang pertama itu sifat ketertutupan. Nah, jadi kita akan mengambil 2 buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B, yang merupakan anggota himpunan dari H. Misalkan matriks A itu punya entry-entry A1, 0, 0, A2, dan matriks B punya entry B1, 0, 0, B2. Dengan hasil kali, A dikali B sama dengan A1, B1, 0, 0, A2, B2. Nah, karena AIBI merupakan anggota dari 1, min 1, maka hasil kali dari AIBI juga pasti menghasilkan 1 atau min 1. Nah, bisa kayak gitu. Misalkan nih, kita ambil A1 itu sama dengan 1, kemudian B1 sama dengan min 1. Maka 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Atau misalkan kita ambil A1 sama dengan min 1, terus B1 sama dengan min 1 juga, maka min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Nah, sehingga kalau kita kalikan entry-entry ini, itu pasti menghasilkan 1 atau min 1, yaitu anggota dari H. Sehingga A, B anggota dari H terpenuhi. Yang kedua, kita perlu mengecek asosiatif. Nah, di sini kita perlu mengambil 3 buah matriks, yaitu matriks A, B, C anggota dari H. Dengan entry-entry, A itu sama dengan A1, 0, 0, A2, B sama dengan B1, 0, 0, B2, dan C sama dengan C1, 0, 0, C2. Nah, setelah kita mengambil 3 buah matriks itu, terus apa yang perlu kita lakuin? Nah, caranya itu, kita perlu mengecek kedua ruas, jadi ruas kiri dan juga ruas kanan. Nah, ruas kiri ini kita itu perlu mengalihkan dulu 2 matriks A dan B, kemudian hasilnya kita kalikan dengan matriks C, sehingga didapatkan hasilnya itu A1, B1, C1, 0, 0, A2, B2, C2. Nah, kemudian kita akan mengecek ruas kanan. Yang membedakan di sini, ruas kanan itu berarti kita perlu mengalihkan dulu B sama C, kemudian hasilnya kita kalikan dengan matriks A. Didapatkan hasilnya itu A1, B1, C1, 0, 0, A2, B2, C2. Nah, kalian bisa perhatiin di sini. Kalau hasilnya dari ruas kiri dan juga ruas kanan itu sama. Sehingga matriks tersebut memenuhi sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sifat identitas. Kita ketahui kalau matriks identitas perkalian itu merupakan
merupakan matriks dengan entry-entry 1, 0, 0, 1. Nah, karena 1 merupakan termasuk dalam syarat entry diagonal min 1, 1, maka identitas anggota dari H untuk setiap A, H berlaku. Yang pertama, apabila kita mengalihkan matriks A dengan identitas, maka hasilnya itu A1, 0, 0, A2 atau matriks A itu sendiri. Kemudian kita balik, misalkan kita mengalihkan identitas dengan matriks A, maka hasilnya juga sama, yaitu A1, 0, 0, A2. Nah, karena hasilnya sama dan juga tetap menghasilkan matriks itu sendiri, maka sifat identitas ini terpenuhi. Oke, yang terakhir, berarti kita perlu mengecek sifat inverse. Nah, di sini sifat inverse ini dibuktikan dengan matriks M dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan identitas. Nah, yang perlu kita lakuin pertama kali, yaitu kita perlu menentuin inverse dari matriks M ini. Nah, caranya kita itu menentukan dulu determinannya. Jadi determinan itu kan A dikali B dikurangi 0 dikali 0. Maka hasilnya determinannya itu adalah AB. Nah, selanjutnya untuk mencari inverse dari matriks M, berarti kita perlu mengalihkan 1 per determinan dikalikan dengan adjoin dari M. Maka 1 per AB dikalikan dengan B, 0, 0A. Maka inverse dari matriks M adalah 1 per A, 0, 0, 1 per B. Nah, kemudian kita perlu mengecek dengan cara kita mengalihkan matriks M ini dengan inverse-nya. Nah, setelah dikalikan, ternyata terbukti bahwa perkalian dari dua buah matriks tersebut menghasilkan matriks identitas dengan entry-entry 1, 0, 0, 1. Sehingga sifat inverse ini juga terpenuhi. Karena himpunan matriks diagonal berukuran 2 dikali 2 dengan semua entry diagonalnya min 1 atau 1 terhadap operasi perkalian merupakan operasi biner, dan ketiga aksioma grup terpenuhi, maka himpunan tersebut merupakan suatu grup. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Nah, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita punya himpunan G, yaitu A, B, di mana A, B merupakan R, A bukan 0. Dengan operasi A, B, operasi bintang C, D sama dengan AC, AD ditambah B. Nah, di sini kita disuruh membuktikan apakah G dengan operasi bintang itu merupakan sebuah grup. Untuk pembuktian suatu grup, kita harus memenuhi 4 aksioma. Yang pertama itu aksioma tertutup. Semua A, B, C, D merupakan G, maka A, B dengan operasi bintang C, D merupakan G juga. Nah, kita misalkan ambil sembarang dua elemen di G, yaitu A, B dan C, D. Berdasarkan definisi himpunan G, ini berarti elemen A, B, C, D merupakan bilangan real dengan syarat A bukan 0, C bukan 0. Nah, selanjutnya kita operasikan kedua elemen tersebut, yaitu A, B dan C, D menghasilkan AC, AD ditambah B. Karena perkalian bilangan real selain 0 pasti menghasilkan bilangan real selain 0 juga, maka AC merupakan bilangan real dan A bukan 0, C bukan 0. Begitu pula dengan AD ditambah B merupakan bilangan real juga. Oleh karena itu, hasil operasi tetap berbentuk pasangan terurut bilangan real dengan komponen pertama bukan 0, sehingga AC, AD ditambah B merupakan G, jadi memenuhi sifat tertutup. Untuk aksioma kedua, yaitu aksioma asosiatif, dimisalkan kita mengambil 3 elemen di G, yaitu A, B, C, D, dan E, F. Nah, untuk pembuktian aksioma asosiatif ini, kita membagi ketiga elemen ini menjadi dua ruas. Nah, untuk ruas kiri, kita mengambil 2 elemen di sebelah kiri, yaitu A, B, dan C, D. Selanjutnya kita hitung kedua elemen tersebut menghasilkan AC,
AD ditambah B, operasi bintang E, F. Selanjutnya kita operasikan AC, AD ditambah B dengan EF menghasilkan AC dikali E, AC dikali F ditambah AD ditambah B. Selanjutnya kita menghasilkan ACE, ACF ditambah AD ditambah B. Nah, selanjutnya kita menghitung ruas kanan, yaitu mengambil dua elemen di sebelah kanan, yaitu CD dan EF. Kemudian kita operasikan elemen CD dan EF menghasilkan CE, CF ditambah D. Nah, selanjutnya kita operasikan dengan A, B, menghasilkan A dikali CE, A dikali CF ditambah D ditambah B. Selanjutnya menghasilkan ACE, ACF ditambah AD ditambah B. Dikarenakan ruas kiri juga menghasilkan ACE, ACF plus AD ditambah B, maka operasi tersebut bersifat asosiatif karena kedua ruasnya sama. Aksioma yang ketiga yaitu aksioma identitas. Nah, jika kita mengoperasikan elemen dengan elemen identitas, maka kita harus menghasilkan elemen yang sama juga. Nah, di sini kita punya elemen A, B dikalikan dengan elemen identitas, maka kita juga harus menghasilkan A, B juga. Nah, misalkan elemen identitas itu X, Y, maka harus memenuhi A, B dengan operasi bintang X, Y sama dengan A, B. Selanjutnya kita operasikan elemen dengan elemen identitas menghasilkan AX, AY ditambah B. Agar sama dengan A, B, maka AX sama dengan A dan AY ditambah B sama dengan B. Yang pertama yaitu AX sama dengan A. Karena A bukan 0, maka X sama dengan 1. AY ditambah B sama dengan B, maka AY bukan 0. Karena A bukan 0, maka Y sama dengan 0. Jadi identitasnya adalah 1,0. Karena 1,0, maka 1,0 merupakan G juga. Aksioma yang terakhir yaitu inverse. Jika sembarang elemen yaitu A, B dioperasikan dengan inverse-nya, maka hasilnya harus elemen identitas yaitu 1,0. Nah, kita punya dua elemen yaitu A, B dengan operasi bintang C, D. Nah, C, D ini sebagai elemen inverse sama dengan 1,0. Kita operasikan elemen A, B dengan C, D menghasilkan AC, AD ditambah B. Maka didapat AC sama dengan 1 dan AD ditambah B sama dengan 0. AC sama dengan 1, maka C sama dengan 1 per A. Karena A bukan 0, maka 1 per A. Terdefinisi dan tidak 0. Nah, untuk yang kedua yaitu AD ditambah B sama dengan 0, maka D sama dengan minus B per A. Maka inverse dari A, B adalah 1, A dan juga minus B per A. Karena 1 per A bukan 0, maka inverse-nya berada di G. Nah, dari keempat pembuktian aksioma tersebut, maka terbukti bahwa Q dengan operasi bintang merupakan sebuah grup. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu kita diminta untuk membuktikan bahwa himpunan G yang beranggotakan 5 pangkat N per N dengan M dan N anggota bilangan bulat dan N tidak sama dengan 0 merupakan grup di bawah operasi perkalian. Selidiki apakah himpunan tersebut merupakan grup abelian. Untuk penyelesaiannya, kita akan mengecek apakah himpunan G memenuhi 5 aksioma, yaitu tertutup, asosiatif, identitas, inverse, dan komutatif. Untuk yang pertama, kita akan mengecek sifat tertutup. Dengan mengambil dua elemen sembarang di G yang dimisalkan dengan A dan B, dengan A sebagai 5 pangkat N per N dan B 5 pangkat P per Q. Lalu kita akan operasikan keduanya dengan operasi perkalian sehingga didapat 5 pangkat N per N dikali 5 pangkat P per Q. Dan kita gunakan sifat eksponen sehingga didapat hasil akhir yaitu 5 pangkat M dikali Q ditambah P dikali N dibagi dengan N dikali Q. Karena MN PQ adalah bilangan bulat dan NQ tidak 0, maka hasil operasi dari M dikali Q ditambah P dikali N
operasi bilangan bulat. Dan juga untuk N dikali Q akan menghasilkan bilangan bulat yang tidak nol. Karena pangkat hasil perkalian membentuk pecahan bilangan bulat dengan penyebut yang tidak nol, maka sifat tertutup ini terpenuhi. Untuk yang kedua, kita akan mengecek sifat asosiatif dengan mengambil 3 elemen sembarang di G, yaitu A, B, C, dan karena pada dasarnya kita akan melakukan perkalian bilangan bulat pada pangkat, dan kita tahu bahwa perkalian bilangan bulat itu bersifat asosiatif, maka ketika kita kalikan A dikali B yang ada di dalam kurung, dikalikan dengan C, itu akan sama dengan A dikalikan B dikalikan dengan B dikali C yang ada di dalam kurung ini. Maka sifat asosiatif terpenuhi. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah terdapat elemen identitas di dalam himpunan G. Dengan mengambil elemen sembarang di G, yaitu A, dan kita ketahui bahwa elemen identitas untuk operasi perkalian adalah bilangan 1, dan untuk mengetahui apakah bilangan 1 itu terdapat dalam himpunan G, kita akan cari dengan langkah seperti berikut. 1 itu dapat kita tuliskan sebagai 5 pangkat 0, maka 5 pangkat 0 ini terdapat di dalam himpunan G. Dan dimisalkan bahwa A itu 5 pangkat M per N dengan M dan N anggota bilangan bulat dan N tidak 0, maka ketika kita operasikan A dikali 1 atau yang dapat ditulis sebagai 5 pangkat M per N dikalikan dengan 5 pangkat 0, itu akan menghasilkan 5 pangkat M per N atau A. Jadi, terdapat bilangan 1 di dalam himpunan G, maka sifat identitas terpenuhi. Untuk yang keempat, kita akan mengecek inverse dengan mengambil elemen sembarang A di G, di mana A sebagai 5 pangkat M per N, yang lalu kita definisikan bahwa A inverse-nya itu sebagai 5 pangkat negatif M dibagi N, dan kita akan mengecek apakah A inverse itu ada di dalam himpunan G atau tidak. Nah, karena N itu anggota dari bilangan bulat, maka negatif M juga elemen dari bilangan bulat. Dan karena N tidak sama dengan 0, maka 5 pangkat negatif M per N itu anggota dari himpunan G. Atau dapat dituliskan sebagai A dikali A inverse sama dengan 5 pangkat M per N dikali dengan 5 pangkat negatif M per N, itu akan sama dengan 5 pangkat 0 atau 1. Karenanya setiap elemen memiliki inverse di G, maka sifat inverse ini terpenuhi. Untuk yang kelima, kita akan mengecek sifat komutatif dengan mengambil 2 elemen sembarang di G, yaitu A dan B, dengan A sebagai 5 pangkat M per N dan B sebagai 5 pangkat P per Q. Lalu kita akan hitung ketika A dikali B itu akan menghasilkan 5 pangkat M dikali Q ditambah P dikali N dibagi dengan N dikali Q. Kita akan hitung juga untuk B dikali A itu akan menghasilkan 5 pangkat P dikali N ditambah Q dikali M dibagi dengan Q dikali N. Dan diketahui bahwa pada penjumlahan dan perkalian suatu bilangan bulat itu bersifat komutatif. Oleh karenanya, M dikali Q ditambah P dikali N itu akan sama dengan P dikali N ditambah M dikali Q. Dan itu juga berlaku untuk N dikali Q itu sama dengan Q dikali N. Maka, NQ ditambah PN dibagi dengan NQ itu akan sama ketika P dikali N ditambah NQ ditambah QN. Sehingga sifat komutatif ini terpenuhi. Karena G yang beranggotakan 5 pangkat M per N dengan M dan N, anggota bilangan bulat dengan N tidak 0 memenuhi 5 aksioma, maka himpunan G termasuk grup abelian. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun soal dan juga pembahasan. Baik, sekian presentasi pembahasan soal dari kelompok kami. Semoga dengan adanya bahasan soal ini dapat menambah pemahaman
bagi teman-teman yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan soal. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.